Kita bertemu lagi dalam ibadah Gerakan Pemuda yang dilaksanakan secara online melalui channel YouTube GPB Marturia Bandar Lampung. Bersama saya Benny Kaeng yang akan menjadi pemandu lagu dalam ibadah Gerakan Pemuda pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah Gerakan Pemuda malam hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Teman-teman, di masa pandemi COVID-19 ini, saya berharap tetap ada semangat dan sukacita dalam diri kita semua. Dan untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 392, baitnya yang pertama, Ku Berbahagia. Kita akan masuk dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, selamat malam ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa kepada Bapa, Engkau masih memberikan rahmat kehidupan kepada kami hingga saat ini ya Bapa. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini ya Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Bapa kami dapat melaksanakan ibadah Gerakan Pemuda ya Bapa, meskipun melalui online ya Bapa, belum bisa melalui tatap muka ya Bapa. Engkau berkatilah ibadah kami ini ya Bapa, supaya ibadah kami ini dapat berguna bagi kami sepanjang hidup kami Bapak, dan kami akan mengambil nilai positif dari ibadah malam hari ini Bapak. Terima kasih ya Bapak. Amin. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita akan bersama-sama membaca kitab Mazmur yang terambil dari Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Teman-teman, kita akan membaca secara bersama-sama bacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6 dengan judul perikop Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Mari teman-teman kita merespon Mazmur dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 64, baitnya yang pertama dan yang kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
kita akan mendengarkan khotbah pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yola Yolanda Lewol. Mari siapkan hati kita dan Alkitab kita. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan kasihi, mari sejenak kita akan masuk dan mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati dan pikiran saudara-saudara semua untuk bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan bagian Alkitab yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini, yang direnungkan melalui kitab Amsal pasal 24 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Jika saudara sudah menemukannya, biarkan Alkitab dalam keadaan terbuka. Mari kita teduhkan hati kita untuk masuk dalam doa memohon bimbingannya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terpujilah Engkau yang menguatkan kami, terpujilah Engkau yang memanggil kami untuk mengambil bagian dalam ibadah Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Marturia Lampung. Kini ya Bapa, kami datang dalam kerendahan hati agar Engkau dalam Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memaknai, mendalami, bahkan merenungkan firman dan kebenaran Tuhan melalui Alkitab. Maka ya Tuhan, dalam keterbatasan dan ketidakmengertian kami, tuntunlah segala akal dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memaknai firman Tuhan, bahkan didorong untuk melakukannya dalam kehidupan kami selaku kaum muda. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Putramu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Rekan pemuda yang Tuhan kasihi, perenungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Amsal pasal 24 ayat 8 hingga ayat 12 yang firman Tuhan mengatakan pada kita, siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah rekan-rekan pemuda yang mendengarkan firman Tuhan serta memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan kasihi, dunia yang kalian geluti pada saat ini adalah dunia di mana kalian begitu erat, begitu dekat dengan yang namanya kemudahan teknologi. Teknologi menjadi salah satu sarana yang tidak hanya memfasilitasi kehidupan kalian selaku anak muda, tetapi juga teknologi menjadi sarana yang menolong kalian untuk meraih apa yang menjadi tujuan kalian. Artinya tidak sesulit ketika zaman terdahulu. Kalian lebih mudah mencari apa yang kalian butuhkan ketika ada teknologi. Contohnya banyak, ada begitu banyak program atau yang disebut dengan platform di berbagai bidang yang diprakasai oleh kaum muda. Sebut saja dari segi transportasi, dari segi pendidikan, perekonomian, bahkan banyak hal yang memang digagas oleh anak-anak muda. Hanya saja perlu dipahami kedekatan dan keeratan kalian dengan kemudahan teknologi ini tidak menutup kemungkinan bagi kalian untuk menjadi atau mengambil bagian dalam pelaku yang disebut oleh Amsal ini sebagai kebodohan. Contoh ya, kalian berhadapan dengan yang namanya budaya instan, di mana segala sesuatunya informasi dengan mudah digapai dan kadang-kadang tanpa kita cek kebenarannya kita bisa menjadi pelaku yang copy dan kemudian paste. Lalu
haters, lalu kemudian ada hoax, ada body shaming, ada perundungan dan seterusnya. Tidak menutup kemungkinan kedekatan dan keeratan kalian ini membuat kalian mengambil bagian dalam contoh-contoh yang tadi saya sebutkan. Nah, Amsal memberikan kita sebuah counter, cara untuk kita mencegahnya supaya kita tidak menjadi penyebar kebodohan yang disebutkan dalam kitab Amsal ini. Perhatikan pada ayat ke-11. Amsal meminta kaum muda untuk menjadi pembebas. Caranya adalah untuk menjadi pembebas itu yang pertama, pahami tugas dan tanggung jawabmu selaku kaum muda. Karena kaum muda bukan sengaja dihadirkan Tuhan hanya untuk memenuhi gairah muda kalian, tetapi dihadirkan Tuhan untuk bergerak. Kalian perhatikan aja, hampir di segala zaman kalian menjadi roda kehidupan. Karena itulah kenapa kemudian gerakan kaum muda di GPIB disebut gerakan pemuda, gitu ya. Lalu kemudian perhatikan juga sejarah bangsa kita. Sejarah bangsa kita tuh dibentuk oleh anak-anak muda. Lalu mengapa kalian dihadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini menjadi roda? Karena kalian masih mempunyai energi dan waktu untuk belajar. Sebab beban dan tuntutan kalian tidak sebesar atau tidak seberat orang tua kalian. Oleh karena itulah, pahami tugas dan tanggung jawab kalian selaku kaum muda. Bahwa tugas dan tanggung jawab kalian bukan sekedar aji mumpung masih muda, mumpung masih banyak peluang dan sebagainya. Tetapi tugas dan tanggung jawab kalian adalah sebagai roda yang menggerakkan kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kalian memahami tugas dan tanggung jawab kalian, Amsal katakan rencanakan hidupmu dengan benar. Teknologi, seperti yang saya bilang tadi, teknologi adalah saranamu untuk berlaku benar. Pikirkan, pertimbangkan, perhitungkan dengan matang masa mudamu ini. Rencanakan dengan baik. Jangan berikan peluang, waktu atau ruang dalam hidupmu untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik. Karena kenapa memikirkan hal-hal baik itu hanya membuat kita jatuh dalam situasi yang menyebabkan kita bodoh dan kemudian kita menjadi penyebar kebodohan. Dan kemudian catatan yang ketiga adalah saat apa yang kalian sudah pikirkan, kalian sudah pertimbangkan dan kalian perhitungkan dengan matang, namun di kemudian hari mengalami kegagalan, Amsal katakan jangan tawar hati. Mengapa? Karena tawar hati ini menjadi hal yang sangat membahayakan bagi masa depan kamu. Karena menyebabkan atau mendorong dirimu untuk menjadi pribadi yang gak punya niat lagi untuk mencoba lagi, alias nyerah tanpa daya. Sebab kegagalan bukan berarti hidupmu berakhir sampai di situ saja, tetapi justru kegagalan ini menjadi pemicumu untuk mencoba lagi. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kita semua di ayat yang ke-12 bahwa menjadi pembebas adalah panggilan kita semua. Tidak hanya kaum muda, tetapi semua menjadi pembebas. Sehingga ketika kita ini menjadi panggilan kita, ada tuntutan yang diminta sama Tuhan untuk kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, rekan-rekan pemuda yang Tuhan kasihi, manfaatkanlah segala platform yang ada sebagai peluang bagimu untuk menjadi sang pembebas yang tidak hanya membebaskan dirimu, tetapi juga membebaskan sesamamu. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan teman-teman pemuda untuk tetap setia menjadi sang pembebas dimanapun kalian ditempatkan Tuhan di segala bidang yang ada di muka bumi ini. Tuhan memberkati kalian. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Yola atas firman Tuhan yang telah dibawakan pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam hari ini dapat menjadi kekuatan dan pedoman kita menjalani kehidupan kita. Teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat.
Doa ini akan dilakukan masing-masing dan pokok doa akan ditampilkan di layar. Mohon kiranya kita sama-sama untuk berdoa dan menyatukan hati kita agar kiranya berkat Tuhan tidak akan berhenti mengurapi kita. Mari teman-teman kita berdoa. Teman-teman, sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Untuk informasi, ibadah Gerakan Pemuda masih akan diadakan secara online. Dan untuk informasi tentang kegiatan Gerakan Pemuda GPIB Marturia Lampung, teman-teman dapat mengunjungi akun Instagram GPIB Marturia Lampung, yaitu @gpyersmarturia. Dan teman-teman dapat langsung DM di akun Instagram kita untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan kita akan masuk ke amanat pengutusan dan berkat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yola. Sampai bertemu dalam ibadah Gerakan Pemuda selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kembalilah berrutinitas di dalam kehidupan kalian selaku anak muda. Jadilah sang pembebas yang membebaskan sesamamu dan juga memberlakukan firman Tuhan di dalam rutinitas kalian selaku kaum muda.
dan pikiran kalian kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera melalui putranya Yesus Kristus, serta tuntunan melalui Roh Kudus akan menyertai, menguatkan, dan menopang kehidupan kaum muda, khususnya GPIB Marturia Lampung, serta seluruh aktivitas kaum muda di berbagai tempat yang ada. Kiranya damai sejahtera itu melingkupi hati dan pikiran kalian dan menyertai kehidupan selama-lamanya. Amin.